Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United babak belur lagi di kandang sendiri. Kali ini skuad Ruben Amorim mengaku kalah dari tim tamu Bournemouth dengan skor telak 0-3. Di luar prediksi, Setan Merah tampil mengecewakan. MU lebih banyak menguasai bola dan menciptakan peluang, tapi Bournemouth lebih efisien. Kali ini Dean Huijsen mencetak gol pembuka di menit ke-29 untuk tim tamu di babak pertama. Bournemouth lantas menambah 2 gol lagi melalui penalti Justin Kluivert di menit ke-61 dan aksi Anthony Semenyo di menit 63. MU mencoba bangkit di sisa laga, tapi serangan-serangan mereka tumpul. Dengan hasil ini, MU tetap berada di peringkat ke-13. Sedangkan Bournemouth ada di peringkat 5. Bos Manchester United Ruben Amorim dikabarkan ingin menemukan the next Cristiano Ronaldo dengan memperluas jejaring pemandu bakat di Portugal. Menurut The Mirror, Ruben Amorim merasa jejaring pemandu bakat Manchester United di Portugal perlu segera dirombak, karena ia percaya bahwa The Red Devils dapat menemukan talenta hebat selevel Cristiano Ronaldo di tanah airnya. Portugal, pelatih anyar Man United itu merasa klubnya telah gagal menemukan mega bintang dari Portugal sejak terakhir mencaplok Ronaldo dari Sporting Lisbon pada tahun 2003. Terlebih, ia merasa Man United melewatkan kesempatan untuk merekrut pemain-pemain hebat di masa lampau karena kurang memperhatikan talenta di negara yang terletak di semenanjung Liberia itu. Sepanjang musim panas, MU memantau gerak-gerik Joao Neves yang saat itu membela Benfica, tapi pada akhirnya gagal mendapatkannya karena ia pindah ke Paris Saint-Germain. Datang dari Liga Portugal tak mengejutkan jika Amorim ingin menjarah talenta-talenta terbaik dari sana pada bursa transfer Januari dan bursa-bursa transfer berikutnya. Sejak Amorim hijrah ke Old Trafford, Man United sudah dikaitkan dengan duo Sporting Lisbon, Victor Gyökeres serta Giovanni Guenda. Manchester United hanya lebih baik dari tim juru kunci setelah dibantai oleh Bournemouth di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Menurut data Optajo, Manchester United menjadi tim kedua yang kebobolan minimal 3 gol paling banyak dalam laga kandang di Liga musim ini. Sejauh ini, Setan Merah sudah mengalaminya pada 4 pertandingan kandang. Manchester United bahkan hanya lebih baik dari tim juru kunci Liga Inggris musim ini, Southampton. Southampton telah kebobolan minimal 3 gol dalam 5 laga kandang mereka di Liga Inggris musim ini. Selain mencatatkan rekor buruk, Manchester United juga semakin terpuruk. Tak ada senyum di wajah pelatih Manchester United Ruben Amorim saat Setan Merah dihajar Bournemouth 0-3 di Old Trafford dan dihina fans sendiri. Sepanjang laga tidak ada senyum di wajah Ruben Amorim yang memantau pertandingan dari sisi lapangan. Pelatih asal Portugal itu hanya terdiam, sembari sesekali memegangi kepalanya dan tertunduk. Pasalnya ini menjadi kekalahan ketiga Ruben Amorim sejak menukangi Manchester United di Premier League. Lebih payah lagi, hasil tersebut menjadi kekalahan kedua Ruben Amorim di Old Trafford. Total, Ruben Amorim telah menderita 4 kekalahan dari 9 pertandingan Manchester United di semua kompetisi. Tidak pelak lagi, hasil minor ini mendatangkan amarah dari para fans Setan Merah yang memadati Old Trafford. Seusai laga, Ruben Amorim mengaku telah menduga bakal menghadapi penderitaan bersama Manchester United di awal kepelatihannya. Terkait hinaan fans di Old Trafford, Ruben Amorim tidak menampik bahwa MU saat ini menghadapi masa-masa sulit.
Napoli sukses besar ketika mendatangkan gelandang Manchester United Scott McTominay. Klub asuhan Antonio Conte itu pun tergiur untuk menyelamatkan lagi karir pemain mahal MU yang gagal di Old Trafford pada tahun 2025 mendatang. Antonio Conte dilaporkan The Athletic sedang bersiap untuk merekrut pemain MU lainnya dengan gratis di musim panas 2025, yakni bek tengah Harry Maguire. Kebetulan kontrak Maguire dengan MU habis Juni 2025 setelah Setan Merah kemungkinan tidak akan memperpanjang kontraknya. Pasalnya gaji Maguire kelewat tinggi tapi minim kontribusi. Antonio Conte meminati Maguire karena sudah tahu kemampuan pemain nasional Inggris itu. Antonio Conte cukup lama melatih di Premier League. Antonio Conte yakin Maguire akan terlahir kembali bila pindah ke Napoli seperti yang terjadi pada McTominay. Apalagi cukup banyak pemain buangan MU yang justru sukses bangkit saat berkiprah di Liga Italia seperti yang terjadi pada Chris Smalling dan Henrik Mkhitaryan. Napoli cuma akan merekrut Maguire dengan status bebas transfer di musim panas 2025. Napoli akan menunggu sikap MU apakah akan memakai opsi untuk menambah kontrak pemain 31 tahun itu selama 12 bulan lagi atau tidak. Ketertarikan Atletico Madrid terhadap dua pemain MU, Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho, dikabarkan tidak memiliki dasar yang kuat. Laporan terbaru dari jurnalis Spanyol David Vinuesa Malbak menyebutkan bahwa rumor tersebut hanya omong kosong karena klub asal La Liga itu tidak memiliki rencana untuk merekrut kedua pemain depan Setan Merah. Nama Garnacho dan Rashford sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, termasuk Atletico Madrid. Garnacho yang sempat menjadi bagian dari Akademi Atletico Madrid sebelum pindah ke Manchester United pada 2020 disebut sebagai salah satu pemain ingin mereka datangkan kembali. Selain itu, Rashford juga sempat dikabarkan menjadi target potensial klub Spanyol tersebut setelah sang penyerang itu mengaku siap mencari tantangan baru di luar Old Trafford. Namun menurut laporan tersebut, fokus Atletico Madrid saat ini adalah memperkuat lini tengah dan pertahanan, bukan menambah pemain di sektor serangan. Klub itu dinilai memiliki prioritas lain dalam menghadapi persaingan ketat di La Liga dan kompetisi Eropa. Untuk saat ini, kepergian Marcus Rashford menjadi salah satu rumor yang banyak dibicarakan di Old Trafford setelah pengakuan pemain asal Inggris itu bahwa dia siap mencari tantangan baru. Sementara itu, Manchester United sendiri dikabarkan berencana melakukan perombakan pada bursa transfer Januari mendatang di tengah situasi cedera dan performa inkonsisten klub. Manchester United dilaporkan telah menolak tawaran awal dari satu di antara raksasa Eropa yang tertarik untuk merekrut Marcus Rashford. Tawaran tersebut datang di tengah kabar bahwa Rashford ingin meninggalkan klub. Marcus Rashford telah menghadapi kritik tajam selama 18 bulan terakhir, terutama terkait performa buruk dan sikapnya di lapangan. Keputusannya untuk hengkang juga dipicu oleh absennya ia dalam skuad Ruben Amorim untuk derby Manchester. Pemain internasional Inggris itu kini dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, termasuk dari Premier League, luar Eropa, dan Liga Pro Saudi. Meski demikian, Manchester United dilaporkan bersedia melepas Rashford dengan status pinjaman jika syarat tertentu terpenuhi. Satu di antara klub yang dikabarkan tertarik pada raksasa La Liga, Barcelona. Laporan dari Football Transfer menyebut Barcelona telah menghubungi MU untuk mengajukan tawaran peminjaman Rashford pada bursa transfer Januari 2025. Tawaran tersebut berupa kesepakatan pinjaman setengah musim dengan opsi pembelian permanen di musim panas. Fee yang diajukan Barcelona adalah 42 juta euro atau sekitar 720 miliar rupiah. Marcus Rashford dilaporkan tertarik untuk prospek bermain di Barcelona. Dengan tawaran awal Barcelona ditolak, masa depan Rashford di Old Trafford tetap belum pasti. MU tampaknya masih mempertimbangkan opsi terbaik untuk klub dan pemain, sementara Rashford terus dikaitkan dengan berbagai klub. Ruben Amorim memasukkan dua bintang Manchester United ke dalam daftar jual jelang bursa transfer Januari.
Amorim telah membuka peluang transfer keluar bagi dua bintang Man United pada Januari nanti jika laporan terbaru dapat dipercaya. Menurut Fabrizio Romano yang berbicara dengan Give Me Sport, Christian Eriksen dan Victor Lindelof dianggap tidak lagi dibutuhkan lagi di Old Trafford dan bisa pindah bulan depan. Meskipun saat ini belum ada kesepakatan yang pasti, Lindelof telah berada di United sejak pindah dari Benfica pada 2017 dan telah mencatat lebih dari 260 penampilan untuk klub. Sementara itu Eriksen bergabung dari Brentford pada 2022 setelah sebelumnya bermain di Inter, Tottenham, dan Ajax. Kedua pemain ini akan habis kontraknya pada musim panas mendatang dan belum menandatangani perpanjangan kontrak, yang berarti mereka akan bebas untuk menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub di luar Inggris pada tahun baru. Kedua pemain tersebut akan habis kontraknya dalam waktu lebih dari 6 bulan. Sekarang bisa menjadi waktu yang tepat untuk melepas mereka jika ada minat. Soal apakah keduanya akan pindah pada Januari atau musim panas mendatang tentu akan bergantung pada potensi kedatangan pemain baru serta keluarnya pemain lain. Karena Amorim akan berhati-hati agar tidak meninggalkan suatu kekurangan pemain untuk paruh kedua musim yang krusial. Jaap Stam siap turun gunung demi membantu pertahanan Manchester United agar lebih solid lagi. Legenda Manchester United Jaap Stam mengaku siap turun gunung untuk membantu klub kesayangannya ini bila dibutuhkan. Dia mendeklarasi bersedia menjadi pelatih di bawah pelatih kepala Ruben Amorim. Stam saat ini menukangi DOS Kampen di Liga Kasta ke-6 Belanda. Bersama MU semasa aktif bermain, Stam adalah pemain vital dengan dirinya mampu membawa Setan Merah meraih treble winners pada tahun 1999 serta ragam gelar prestisius lainnya. Jaap Stam gemas melihat kondisi carut-marut Man United selama ini, di mana mereka dalam beberapa tahun terakhir telah menjelma menjadi tim mediocre. Mantan bek Manchester United Jaap Stam telah memperingatkan Ruben Amorim agar tidak mempercayakan kunci pertahanannya kepada Matthijs de Ligt. Bek legendaris MU Jaap Stam telah memperingatkan bos Setan Merah Ruben Amorim bahwa Matthijs de Ligt bukanlah orang yang ideal untuk memimpin lini pertahanan timnya, dengan mengklaim bahwa mantan pemain Juventus dan Bayern Munchen itu masih belum beradaptasi dengan kerasnya Liga Premier Inggris, dan mengakui kalau Harry Maguire akan menjadi pilihan yang lebih aman. De Ligt pindah dari Bayern Munchen ke MU musim panas lalu, bersatu kembali dengan mantan manajernya Erik ten Hag, namun reuni itu dengan cepat berubah menjadi masam karena ten Hag dipecat pada bulan Oktober. Meskipun mengalami kemunduran di awal, Matthijs de Ligt berangsur-angsur membaik dari waktu ke waktu, meskipun ia masih belum mencapai potensi penuhnya dan masih dalam tahap pengembangan. Jaap Stam sebagai pelatih bersikeras bahwa Amorim tidak boleh mengandalkan Matthijs de Ligt untuk menyelesaikan krisis pertahanan timnya, dan malah menyebut Maguire sebagai pemimpin. Komentar Jaap Stam bertolak belakang dengan mantan bek MU lainnya, Wes Brown, yang yakin bahwa Matthijs de Ligt akan menjadi bek elit di bawah asuhan Ruben Amorim. Manchester United tengah memperkuat lini tengah mereka. Salah satu nama dari Liga Italia dibidik oleh Setan Merah. Nama yang dimaksud yakni Ederson. Pemain Atalanta yang berposisi sebagai gelandang tengah ini diminati oleh Manchester United. Sebagaimana dilansir dari Detik Sport, gelandang yang dimiliki MU saat ini masih kurang. Nama Ederson kabarnya masuk list belanja MU. Ederson merupakan pemain yang berposisi asli sebagai gelandang tengah, namun dia fleksibel, bisa didorong ke depan atau bermain sebagai jangkar. Jurnalis Sky Florian Plettenberg menyebut bahwa sejumlah petinggi MU yakin bahwa kemampuan Ederson, namun di level pengambilan keputusan belum ada kesepakatan penuh terkait pemain berusia 25 tahun tersebut. MU masih akan memantau perkembangan si pemain. Terlebih Ederson masih memiliki kontrak dengan Atalanta hingga tahun 2027. Valuasi nilainya mencapai 50-60 juta euro. Mengingat gaya main Ruben Amorim yang penuh energi, pressing gencar, dan permainan yang progresif, Ederson dinilai cocok. Ia punya keuletan dan kegigihan yang dibutuhkan, juga andal dalam duel-duel. Ederson juga menonjol dalam aspek teknis, kapabel untuk membawa bola dan menembus pertahanan lawan. Ini akan penting buat permainan progresif MU.